Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Saina Ramasa Putri dengan NIM 22415820 dari kelas Manajemen 5M dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori yang saya pilih, yaitu teori sumber daya. Teori sumber daya. Teori sumber daya atau Research Based View atau RBV adalah teori yang dikembangkan oleh Jay Berney pada tahun 1991. Selanjutnya adalah konsep teori. Teori sumber daya atau RBV yang dikembangkan oleh Jay Berney berfokus pada pemanfaatan sumber daya internal perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisir dengan baik dapat membantu perusahaan bertahan unggul di pasar. Konsep ini menggunakan kerangka Frio untuk menilai kualitas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah definisi teori sumber daya. Teori sumber daya atau RBV adalah sebuah pendekatan dalam manajemen strategis yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya dan kapabilitas internal yang unik. Teori ini menekankan bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan yang berkelanjutan jika memiliki sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisir dengan baik sesuai dengan kerangka Frio. Dengan maksimalkan manfaatan sumber daya tersebut, perusahaan dapat menciptakan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaing lain di pasar. Macam-macam sumber daya. Yang pertama, sumber daya berwujud atau tangible resource seperti teknologi, lokasi, fasilitas infrastruktur, dan juga modal finansial. Yang kedua adalah sumber daya tidak berwujud atau intangible resource seperti merek, reputasi perusahaan, dan juga haki. Yang ketiga adalah kemampuan atau capabilities seperti sistem manajerial, operasional, strategi, dan juga inovasi. Prio Framework, V atau value atau nilai, yaitu sumber daya harus memberikan kontribusi dalam menciptakan nilai seperti meningkatkan efisiensi atau menciptakan keunggulan produk. R atau rarity, yaitu langka, sumber daya yang dimiliki harus langka dan tidak dimiliki oleh banyak pesaing sehingga memberi perusahaan keunggulan. I atau imitable, yaitu sulit ditiru. Sumber daya harus sulit ditiru oleh pesaing, baik karena faktor sejarah, proses yang kompleks, atau ketergantungan pada faktor-faktor yang unik. O atau organization, perusahaan harus memiliki sistem dan proses yang terorganisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut dengan efektif. Peran penting teori sumber daya. Yang pertama, menentukan keunggulan kompetitif berkelanjutan, fokus pada sumber daya internal, meningkatkan inovasi dan diferensiasi, strategi jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan, membangun kepercayaan dan reputasi, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, fleksibilitas dan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Contoh kasus yaitu pada perusahaan atau produk kopi kapal api, reputasi dan loyalitas konsumen. Sumber daya unik yang dimiliki oleh kopi kapal api, yang pertama reputasi sebagai produsen kopi berkualitas yang terjangkau sejak tahun 1927. Yang kedua, teknologi roasting kopi modern yang menghasilkan aroma dan rasa khas. Yang ketiga, jaringan distribusi yang menjangkau seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selanjutnya adalah penerapan RBV. Kopi kapal api memanfaatkan reputasi inovasi produk, misalnya saset kopi instan, dan jaringan distribusi untuk mempertahankan posisi dominannya. Keunggulan kompetitif dari kopi kapal api, kualitas produk yang konsisten, dan merek yang sudah menjadi simbol kopi lokal, buat kopi kapal api menjadi pilihan utama di pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.